Ryuna yang memakai gaun malam warna merah muda, melangkah loyo keluar dari kamar mandi. Sesekali, wanita itu akan melakukan peregangan kedua tangan, kepala, tubuh, bahkan kedua kakinya. Ryuna terlihat sangat kelelahan, sekadar menyugar rambut panjangnya yang tergerai saja seolah sudah tidak sanggup. Namun ketika wanita itu menatap ke tempat tidur dan di sana ada sang suami yang duduk menunggu, Ryuna diam kebingungan. Tapi beberapa detik kemudian, wanita cantik itu segera memasang senyum. Termasuk untuk melangkahnya, Ryuna sampai berusaha semangat 45. Capek? Tanya Kim lembut, dan sudah langsung sukses membuat sang istri diam dan perlahan tersenyum masan. Ia sengaja merentangkan kedua tangannya, sengaja meminta sang istri untuk masuk ke dekapannya. Badanku meriang dan rasanya enggak jelas, Mas. Dalam dekapan Kim, Ryuna benar-benar diam, meringkuk dan sekadar membalas dekapan Kim saja, ia memang tidak sanggup. Sini aku pijitin. Sekalian minta Mbak buat siapin makan, ya? Soto panas-panas, pakai nasi, oke, ya? Minumnya yang hangat, Teh manis kasih lemon atau perasan jeruk nipis? Ucap Kim benar-benar lembut dan memang sengaja memberikan perhatiannya. Ryuna berangsur mengangguk-angguk sebagai balasannya. Yang mana di detik berikutnya, sang suami dan sampai detik ini masih mendekapnya, juga segera menelepon Art rumah. Kim meminta sang Art untuk segera menyiapkan apa yang tadi pemuda itu tawarkan kepada Ryuna. Oke. Makasih banyak ya, Mbak. Dalam diamnya, Ryuna menggakui, suaminya selalu bersikap manis kepada orang terdekat mereka, termasuk kepada para pekerja di rumah. Malahan semenjak Ryuna hamil, Kim jadi makin manis, dan itu Kim lakukan sebagai bentuk rasa syukurnya karena sebentar lagi, pemuda itu akan memiliki seorang anak. Gaun malamnya lepas dulu, aku mau urut kamu biar enakan. Ini AC kayaknya matiin dulu soalnya badan kamu mulai anget. Bentar, pakai minyak sereh, kayaknya di lemari sini ada. Ucap Kim yang segera meninggalkan Ryuna untuk jongkok dan membuka lemari kecil di sebelah tempat tidur. Mas yakin? Tanya Ryuna ragu, tapi jika merujuk dari ucapan Kim, suaminya itu memang akan memijatnya dan tampaknya seluruh badan karena Kim sampai memintanya untuk melepas gaun malam. Iya. Papa bilang, biasakan ajak janin komunikasi, selain biasakan urut istri apalagi kalau istri hamil. Kayaknya memang jadi ikatan tersendiri sih, ucap Kim sembari mengendus-endus botol berisi minyak sereh yang akan ia pakai untuk mengurut Ryuna. Mendengar itu, Ryuna sudah mesem, terlepas dari dirinya yang juga sudah langsung ketiduran. Ryuna benar-benar pulas dan langsung kaget ketika mendapati sebuah kalung putih berliontin bintang sangat berkilau, menghiasi lehernya yang sudah kembali memakai gaun malam. Ini aku beneran enggak ingat apa-apa. Hal terakhir yang aku ingat. Iya, aku lagi diurut mas suami, nah abis itu aku beneran enggak ingat lagi. Namun kalung ini, masa iya? Abis diurut aku juga sampai diberi kalung sebagus ini, sementara kemarin saja, aku sudah dapat banyak. Pikir Ryuna yang juga merasa tidak asing pada kalung pendek nan simple yang ia pakai. Kayaknya kemarin aku lihat. Pas di toko perhiasan, lirih Ryuna yang kali ini sudah langsung tersenyum ceria. Ia terlalu bahagia dan sampai bingung mengungkapkannya. Tanpa bersuara, Ryuna sengaja mendekap manja pinggang Kim kemudian membenamkan wajahnya di leher suaminya itu. Kim yang awalnya benar-benar lelap, menjadi terusik, membalas pelukan Ryuna sembari menanyakan kabar alarm dan Kim yakini belum bunyi. Iya, memang belum bunyi mas. Terus,
badan kamu sudah enak kan? Heum. Kali ini Ryuna mengangguk-angguk. Di tengah kedua matanya yang masih sepenuhnya terpejam, Kim membiarkan bibirnya mengabsen kepala, wajah, termasuk leher Ryuna. Nanti bangunin aku, takutnya aku enggak dengar. Abis sarapan kita langsung ke hotel, istirahat sama riasnya langsung di sana saja biar enggak kecapaian. Setelah berucap seperti tadi, Kim benar-benar kembali pulas, mirip orang pingsan. Ryuna sampai tak tega mengusiknya, meski Ryuna sudah ingin membahas kalung mungil yang kini telah mempercantik penampilannya. Di tengah acara sarapan, kedua gaun muslim milik Ryuna yang kemarin baru Ryuna coba sekaligus pilih bersama Kim, sudah diboyong oleh Art di rumah, ke mobil. Termasuk perlengkapan lain, maupun itu dua kantung panjang dan Ryuna yakini merupakan seragam untuk Kim. Suasana pagi ini lebih sibuk dari pagi sebelumnya. Terlebih orang rumah memang akan pergi semua, dan beberapa Art sengaja dibawa untuk membantu Ibu Cole, Kalista, maupun Hyera yang paling heboh. Iya, dari semuanya, meski paling kecil, perlengkapan Hyera yang paling banyak. Brandon sampai berdalihakan mengangkut Hyera beserta kamar gadis itu menggunakan truk, agar tidak ribet. Mas Brandon mah, dikiranya aku ini rongsokan, mau dikarungin juga, terus dibawa pakai truk. Protes Hyera yang sudah langsung ngambek. Terlebih gara-gara celotehan sadis Brandon, semua yang sedang di ruang makan termasuk para Art yang tengah bekerja, kompak menertawakannya. Justru, hanya Brandon satu-satunya yang tidak tertawa, dan memang sudah terbiasa begitu. Acara keluarga yang Kim sekeluarga maksud, ada di hotel mewah. Hotel bintang 5 dan sempat membuat Ryuna bengong saking takjubnya. Terlebih dulu, sebelum mendadak dinikahi Kim, menginap di hotel apalagi hotel mewah, menjadi salah satu hal mustahil yang Ryuna tulis untuk tetap wanita itu lakukan, sebagai penghargaan untuk dirinya yang sudah sangat bekerja keras. Namun kini, setelah ia menjadi bagian dari Kim yang memiliki segala kemewahan, tampaknya mengunjungi bahkan menginap di hotel mewah, akan menjadi hal biasa untuk seorang Ryuna. Ibu sama bapak pasti lihatnya ikut bahagia bahkan mungkin bangga. Aku enggak bohong apalagi mengada-ngada, kayak gini bikin jiwa miskinku meronta-ronta. Nginjek lobi hotel mewah saja rasanya langsung semriwing gara-gara datang sama orang kaya yang sudah punya jalan ninja. Lewatnya langsung karpet merah, sana-sini langsung senyum, menyapa. Mereka begitu hormat kepadaku, batin Ryuna susah payah mengimbangi rombongan Kim yang lebih mirip pasukan. Sampai detik ini, Ryuna masih digandeng Kim, selain Kim yang sampai menenteng tas Ryuna. Pemandangan yang juga selaras dengan apa yang Pak Helios maupun kedua saudara laki-laki Kim lakukan. Karena di depan Ryuna dan Kim, Pak Helios yang memimpin langkah bersama Ibu Cole, juga sampai menenteng tas Jinjing sang istri. Kalista yang digandeng Boy dan keduanya mirip pasangan sangat saling mencintai, melangkah di belakang Kim dan Ryuna. Sementara di barisan paling belakang diikuti oleh 3 orang Art dan 3 orang ajudan, Hyera yang digandeng Brandon justru mirip korban nikah paksa. Iya, Hyera masih ngambek berat dan sekadar melirik wajah Brandon, gadis itu tidak sudi melakukannya. Apalagi Brandon juga bukan tipikal yang mau mengalah. Ingat Mas Brand, carilah istri rasa ibu peri yang bisa sabar menghadapi Mas sepanjang hari. Ucap Hyera sengaja menyindir sang kakak. Namun karena kakaknya itu hanya diam datar mirip patung berbaterai, ia sengaja berkata, Mas bukan kaum pelangi, kan? Detik itu juga Brandon langsung mendelik kemudian memanggul Hyera dan memasukkan adiknya itu ke tong sampah terdekat. Rombongan refleks berhenti melangkah.
Pak Helios sudah langsung menghampiri tong sampah yang sampai terbanting karena dimasuki paksa oleh Hiera. Gadis itu menangis terseduh-seduh sekaligus jengkel. Ibu Cole yang mendadak vertigo juga menyusul sang suami. Dek Brandon, kira-kira dong. Lihat, istri Mas ketakutan sampai genggam tangan Mas serat ini. Kim marah dan tak segan memamerkan gandengan tangannya dan Ryuna. Kuku-kuku Ryuna sampai melukai tangannya lantaran wanitanya itu menggenggam tangannya terlalu erat. Jangan dibiasakan begitu. Yang enggak kenal kamu pasti ngiranya kamu enggak benar. Atau malah orang tua dan keluargamu dikira enggak pernah arahin apalagi didik kamu. Kamu juga jangan berpikir itu hidup kamu dan orang lain enggak berhak menilai apalagi ikut campur. Ingat, kamu hidup di lingkungan yang akan selalu disertai orang lain bahkan orang asing. Dan kamu enggak bisa membuat orang lain buat enggak menilai bahkan menghakimi kamu. Kedepannya, Mas enggak mau lihat kejadian seperti tadi sampai terulang. Sekarang kamu minta maaf ke Dek Hiera. Ingat, enggak semua orang bisa menyampaikan maksud baiknya dengan hal yang kita anggap baik. Enggak semua hal baik akan dinilai baik juga oleh orang lain bahkan orang terdekat kita sekalipun. Untung tong sampahnya kosong. Rengek Hiera yang sudah langsung diambil alih oleh Pak Helios. Pak Helios mengamankan Hiera, sementara Ibu Cole ia tugasi untuk menenangkan Brandon. Mereka mendadak bertukar pasangan, tapi dari semuanya, bukan Hiera yang paling trauma. Melainkan Ryuna yang memang belum terbiasa. Aku syok banget Mas, lirih Ryuna yang sampai memegangi dadanya. Di dalam sana, jantungnya seolah berulang kali meledak. Kim menghela napas dalam kemudian mengangguk-angguk di tengah tatapan teduhnya yang masih lurus pada kedua mata Ryuna. Aslinya Brandon baik. Hanya saja, dia tipikal yang memang enggak bisa santai apalagi lembut, mustahilnya lagi manis. Mendengar itu, Ryuna refleks nyengir. Belum ketemu, pawangnya saja kayaknya Mas. Lagian, Dek Brandon juga masih sangat muda. Lain dari yang lain, Ibu Cole yang pernah merasakan apa yang Hiera alami gara-gara Brandon beberapa saat lalu, justru teringat pada kejadian di masa lalu itu. Dulu, Ibu Cole juga pernah dibuang oleh Pak Helios. Boleh dibilang, sifat Brandon sangat mirip dengan sifat Pak Helios di awal-awal hubungan mereka. Karena jangankan dibuang, dibanting saja Ibu Cole pernah bahkan itu di malam yang harusnya menjadi malam pertama Ibu Cole dengan Pak Helios. Saat itu Ibu Cole benar-benar mendapatkan KDRT parah, selain Ibu Cole yang sampai ditalak. Meninggalkan insiden tidak nyaman akibat sifat bengis Brandon, kedatangan Ryuna dan Kim ke kamar hotel mereka, langsung disambut oleh dua orang wanita cantik berseragam biru tua dan Kim bilang akan membantu Ryuna menjalani perawatan. Perawatan apa, Mas? Cuma rias, kan? Ryuna berbisik-bisik. Pijat, spa. Semacam itu biar badan kamu rileks dan lebih siap ketemu keluargaku. Soalnya kan keluargaku banyak, jadi acaranya bisa sampai malam, jelas Kim. Tapi, Mas temenin aku, kan? Belum apa-apa, Ryuna sudah tegang, tapi sang suami justru tersipu dan perlahan menertawakannya. Yakin, kamu enggak malu aku lihat semuanya di proses spa yang akan kamu jalani? Manis Kim dan sengaja menggoda Ryuna. Ryuna tersenyum pasrah. Tapi Mas jangan pergi jauh-jauh, ya? Mohonnya masih berucap lirih, seolah obrolan mereka sangat rahasia karena kini, di kamar hotel kebersamaan mereka yang memang luas, ada orang lain. Orang lain yang sudah langsung menuntun Ryuna ke kamar sebelah dekat kamar mandi karena awal mula proses spa yang Ryuna jalani, ada di sana.
Tubuh Ryuna dipijat menggunakan lulur khusus dan Ryuna sampai ketiduran. Bukan hanya karena pijatan yang sangat membuat tubuh Ryuna rileks, tapi aroma lulur yang memang sangat wangi sekaligus menenangkan. Kim yang aktif mengontrol jalannya perawatan kepada sang istri, jadi senyum-senyum sendiri melihat prosesnya. Sesekali, pria itu akan sibuk dengan ponsel. Atau malah turut ketiduran di kursi sembari menunggu Ryuna yang kini berendam di bak penuh busa sekaligus kelopak bunga mawar merah. Tak beda dengan Kim, lagi-lagi Ryuna juga ketiduran. Ryuna merasa sangat nyaman karena serangkaian perawatan yang ia jalani. Sampai detik ini Ryuna masih tidak menyangka bahkan sulit percaya. Dirinya yang sedari kecil selalu melai asteris ani sekaligus kerja rodi, kini justru diperlakukan layaknya bayi. Kini, setelah dari ujung kepala hingga ujung kuku kaki Ryuna mengalami perawatan dan itu memakan waktu terbilang lama, tubuh Ryuna dimasukkan ke kotak sauna dan hanya kepala Ryuna yang tersisa di permukaan atas. Kim yang sudah terbangun sampai menertawakan istrinya. "Bentar, ini namanya apa ya?" "Steam." Kim yang masih belum bisa mengakhiri senyumnya, menatap layar ponselnya yang dihiasi keterangan perawatan yang sedang Ryuna lakukan. "Badannya enakan, kan?" Lembut Kim yang kemudian menggunakan telunjuknya untuk menyentuh pipi atau malah hidung Ryuna. Istrinya itu sudah langsung mengangguk-angguk di tengah kenyataan Ryuna yang juga mulai berkeringat. Steam ini buat mengeluarkan racun, lemak pada kulit, serta kotoran yang masih tertinggal melalui keringat kamu selagi kamu menjalani steam. Lagi, Ryuna yang sama sekali tidak paham termasuk mengenai perawatan kecantikan sekaligus kebugaran untuk wanita, hanya mengangguk-angguk patuh. "Abis ini apa lagi, Mas?" Detik selanjutnya, Kim sudah langsung menatap layar ponselnya. Ia membaca tahap-tahap perawatan yang Ryuna jalani di sana. Abis ini tinggal body masker, terus pembilasan dengan berendam lagi dan yang penting kamu nyaman. Kim mengakhiri ucapannya dengan menahan tawa lantaran Ryuna yang tubuhnya masih di dalam wadah steam juga sudah tertawa pasrah. Setelah meletakkan ponselnya di lantai, Kim yang masih berlutut di hadapan Ryuna guna menyelaraskan tinggi wajah mereka sengaja menyodorkan jempol tangan kirinya, tapi jemari tangan kirinya juga sengaja ia buat menjadi bentuk hati. Dengan segera, Ryuna yang seolah langsung paham maksud suaminya, sengaja melongos ke kiri dan menandakan wanita itu memilih hati suaminya. Karenanya, Kim terbahak-bahak disusul juga oleh Ryuna. "Mas, bener kan, pilihanku?" ujar Ryuna di sela tawanya. Sang suami langsung mengangguk-angguk. "Iya, bener," ucap Kim berusaha serius. "Tapi Mas, nanti aku enggak mau rias tebel-tebel ya. Yang natural saja, poles dikit," pinta Ryuna dan lagi-lagi, Kim langsung mengangguk-angguk. "Iya, bener," ucap Kim berusaha serius. "Tapi Mas, nanti aku enggak mau rias tebel-tebel ya. Yang natural saja, poles dikit," pinta Ryuna dan lagi-lagi, Kim langsung mengangguk-angguk. "Tentu. Enggak perlu tebal-tebal. Enggak pakai rias gini saja, sudah cantik," ucap Kim benar-benar manis. Selain masih mengangguk-angguk, Kim yang juga masih menatap Ryuna penuh cinta dari jarak dekat, sengaja memuji Ryuna. Ryuna hanya tersipu kemudian mengangguk-angguk karena geraknya sungguh terbatas mengingat kedua tangannya pun ada di dalam alat steam. "Itu anakku kayaknya lagi ikut spa, guling-guling di perut kamu," ucap Kim dan langsung sukses membuat sang istri tertawa. Berbagi senyum, berbagi tawa, semua itu sungguh sudah menjadi hal biasa yang mewarnai hubungan mereka, menggantikan kecanggungan yang sempat memenuhi awal hubungan mereka.